Mana dalam kutub tafsir dijelaskan kurang lebih ukurannya 30 gajah Afrika atau penting dengan Tuhan. Yang pertama dengan spiritual shaving. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa tarham wa tahannan wa majid wa an'im ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faya ummata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha ta'ala mastata'tum faqad fazal muttaqun. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jika ada seseorang berada terjebak di kepungan anjing-anjing yang galak, di depan siap untuk menerkam, dari arah kanan siap untuk menggigit, dari arah kiri siap untuk mengejar, dan dari arah belakang siap untuk memangsa. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang terjebak dalam kepungan anjing itu? Mau melawan dengan sepenuhnya kekuatan tentu beresiko meskipun dia menang. Mau diam dengan bermanis-manis sambil menunggu keadaan tenang pun tidak menentu. Maka yang harus ia lakukan adalah menghubungi majikan dari anjing tersebut. Orang yang terjebak dalam kepungan anjing ini harus menggunakan kecerdasannya, memanggil pemilik anjing itu, "Pak, tolong engkau amankan anjing-anjing bapak yang galak-galak itu." Sang majikan keluar hanya dengan satu kode, hanya dengan satu tepukan, maka anjing-anjing itu pun akan masuk. Demikian juga virus. Virus ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus ini mempunyai ruh sama seperti kita. Virus ini mempunyai Tuhan sama seperti kita. Maka
Yang harus kita lakukan adalah kita berlindung kepada Rabbin Nas, Rabbnya virus itu sendiri, Malikin Nas, Maliknya virus itu sendiri, Ilahin Nas, dan ilahnya virus itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan telah menyediakan dua cara untuk bagaimana kita mendownload rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita semua ini berada di badai yang sama, akan tetapi kita berada di kapal yang berbeda. Tergantung sang nakodahnya mau mengarahkan kapalnya kemana. Jalan yang disediakan oleh Tuhan yang pertama, intellecting dengan Tuhan yang pertama, dengan spiritual saving. Spiritual saving itu artinya sebanyak-banyaknya kita harus berjasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap penuh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kedekatannya kita kepada Allah, ibarat kita mempunyai deposito yang amat banyak, tinggal kapan kita menggunakannya. Al-Quran telah mencontohkan sesuatu keadaan yang sangat precarious, yang sangat mencekam dan tentu sangat creeping, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Sebuah kisah, sebuah contoh yang sangat precarious, yang sangat creeping, yang dialami oleh Nabi Allah Yunus ibnu Matta. Ketika Nabi Yunus ibnu Matta dilempar ke lautan, ia ditelan oleh ikan paus yang besar. Mohon maaf, janganlah sekali-kali kita mengatakan Nabi Yunus yang dilempar ke lautan ditelan sampai ke perut ikan. Tidak. Al-Quran menggunakan satu redaksi, faltaqamahul hut, maka Nabi Allah Yunus iltaqama. Iltaqama itu maknanya adalah masih berada di rongga mulut. Nabi Allah Yunus ditelan oleh al-hut, ikan paus yang sangat besar, yang mana dalam kutub tafsir dijelaskan kurang lebih ukurannya 30 gajah Afrika atau 40 meter. Kenapa secara teknis Nabi Allah Yunus tidak mati ketika berada di rongga mulut ikan paus? Tentu kita paham bersama bahwasanya ikan paus bernapas dengan paru-paru. Seakan-akan Nabi Allah Yunus berada di dalam satu ruangan yang ber-AC, dalam posisi lockdown yang creeping seperti ini, dalam posisi lockdown yang precarious, yang begitu mencekam seperti ini. Nabi Allah Yunus tidak henti-hentinya mendownload rahmat Tuhan, mendownload rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya. Nabi Allah Yunus rajin membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ternyata bacaan tasbih yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus ibnu Matta alaihi wassalam, beliau mengakui zalim kepada Allah, beliau mengakui banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada dayanya Nabi Yunus di hadapan Zat yang Maha Suci. Ternyata bacaan tasbih Nabi Allah Yunus ibnu Matta ini tembus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, dikirimlah
ikan paus yang besar itu ke tepi dan dimuntahkanlah Nabi Allah Yunus sampai selamat. Al-Quran mengancam, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Allah Yunus tidak membaca tasbih, tidak rajin mendownload rahmat Allah Subhanahu taala, maka Nabi Yunus akan berada di mulut ikan, bahkan sampai masuk ke perut ikan sampai hari kiamat. Demikian juga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ternyata bacaan tasbih adalah salah satu cara agar kita terhindar dari sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk pandemi yang begitu masif yang ada di bumi Nusantara yang tercinta ini, yaitu COVID-19. Tentunya ini menjadi haroroh semangat untuk kita semua, rajin rame-rame berjamaah mendownload rahmat Allah Subhanahu taala dengan membaca kalimat tasbih. Yang kedua, jalan yang telah disediakan Tuhan untuk mendownload rahmatnya adalah Allah Subhanahu taala menunjuk agen-agen di mana agen-agen itu dapat menghantarkan rahmatnya Allah Subhanahu taala itu turun. Kalau spiritual saving itu yang mampu merasakan orang itu sendiri dengan Tuhan, tapi kalau social saving maka bukan hanya dirinya, orang lain pun akan merasakannya. Yang kedua, jalan ini bisa kita sebut namanya sedekah atau social saving. Dari berbagai macam hikayah, cerita yang sangat masyhur, yang sangat fenomenal, yang sangat takjub mengenai spiritual saving dan social saving dari zaman terdahulu, zaman tengah, zaman akhir, dan zaman yang paling akhir. Ada satu kisah yang begitu menakjubkan yang bisa menjadi ibrah untuk kita semua, bahwasanya ada seorang ibu yang dirawat di ICU. Diagnosa para tim dokter bahwasanya ibu ini tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Akan tetapi ibu ini mempunyai anak yang rajin menyambangi ibunya ketika di rumah sakit. Pada suatu ketika sang anak hendak menengok ibunya ke rumah sakit, ia mampir untuk mengisi bahan bakar di SPBU. Ketika ia sedang mengisi mengisi bahan bakar di SPBU, keadaan hujan lebat. Ia melihat di situ ada kardus. Kardus itu terisi ada 4 anak kucing dan 1 induk. Lantas sang anak tadi berpikir, bagaimana makannya 4 ekor kucing dan 1 induknya, sedangkan hujan lebat seharian. Kemudian sang anak tadi mampir di minimarket yang berada di sebelahnya SPBU. Ia melihat ada kaleng sarden yang tipis. Ia beli beberapa kaleng yang tipis, isinya sarden itu. Ia bukakan dan ia sodorkan di anak-anak kucing dan induk tadi yang berada di kardus. Dengan lahapnya anak-anak kucing dan induknya ini memakannya. Lantas kemudian sang anak tadi melanjutkan pergi ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, anak ini sangat heran, sangat gelisah sekali karena melihat bed tempat tidur
yang biasa dipakai ibunya yang di ICU ini sudah kosong. Dengan penuh tanda tanya dalam hatinya, apakah ibu saya telah meninggal? Dalam kegelisahan itu lewatlah seorang suster, seorang perawat. Ditanyailah oleh anak tadi, wahai suster, saya ingin bertanya, di manakah ibu yang kemarin duduk di bed, yang berbaring di bed ranjang di ICU itu? Kemudian sang perawat itu mengatakan, waqad ukhrujiha ila hurfatin nihayah, ibumu telah kami pindahkan di kamar ujung sana. Lalu bagaimana keadaannya? Tanya seorang anak. Wahia faqad hasanat, ibumu dalam keadaan baik-baik saja. Dengan tergopoh-gopohnya sang anak itu menghampiri kamar yang berada di ujung sana, yang dimana ibunya dipindahkan ke situ. Dan subhanallah, ketika melihat ibunya sedang duduk, sedang tersenyum, kemudian dipeluklah oleh anak itu tadi, sambil anak tadi bertanya, ibu, bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah sehat nak. Bagaimana sih ibu, kok bisa ibu sehat-sehat seperti ini? Kemudian ibunya cerita, tadi nak, saya ini setengah tidur lamat-lamat. Dalam setengah tidur lamat-lamat saya ini, saya melihat ada 4 ekor anakan kucing dan 1 induknya berdoa mengangkat kedua tangannya ke langit. Selesai 4 ekor dan 1 induk kucing itu berdoa, selesainya saya terbangun. Setelah saya terbangun, para tim dokter memeriksa saya dan mereka mengatakan saya sudah sembuh total dalam keadaan sangat baik-baik saja dan dipindahkan ke kamar ini. Sang anak penasaran, kapan bu ibu melihat 4 ekor anakan kucing dan 1 induknya itu mengangkat kedua tangannya berdoa? Ibu mengatakan kira-kira jam sekian. Dan ternyata di jam sekian itulah saat anaknya menyodorkan sarden kepada 4 ekor anak kucing dan 1 induknya. Inilah yang dikenal dalam al-hadis, namanya al-futuwah, adalah sodako refleks. Sodako refleks inilah yang perlu kita memiliki, karena al-futuwah adalah satu mediasi kita, satu mediator, satu wahana dari Tuhan untuk mendownload rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-futuwah ini jauh nilainya di atas keikhlasan, karena tidak ada motivasi dan tendensi yang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita kerjakan, maka kebaikan pula yang akan kita ambil. Sebaliknya keburukan yang kita kerjakan, maka kejahatan pula yang akan kembali kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ما استطعتم وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحات بقدسه فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والmuslimin ya Allah ya Tuhan ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru kami dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami ya Allah ya Rabb Engkau jadikan Jumat ini menjadi kabar bahagia bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Rabb saudara-saudara kami yang sedang mencari hidayah Engkau berikan, Engkau pertemukan hidayah ya Allah dan jadikanlah ya Allah Jumat yang penuh barokah ini Engkau turunkan rahmat ya Allah sehingga Engkau angkat virus COVID-19 ini ya Allah dari muka bumi ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah